Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Fajar Wayong hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan jangan lupa live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Dan pemirsa, Market Review hari ini akan membahas dua tema. Yang pertama terkait dengan dampak kenaikan harga BBM terhadap industri makanan dan minum dan juga inflasi yang sudah dirilis pada kemarin. Dan langsung saja kita lihat Market Review selengkapnya. Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia atau GAPMI menyebut kenaikan harga bahan bakar minyak subsidi akan berpengaruh terhadap kenaikan ongkos logistik industri makanan dan minuman. Meski ada potensi kenaikan ongkos logistik, industri makanan minuman saat ini lebih memilih untuk mengurangi margin profit ketimbang menaikkan harga jual produk di pasar. Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia atau GAPMI menyebut kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi akan berpengaruh terhadap kenaikan ongkos logistik industri makanan dan minuman atau MAMIN. Ketua Umum GAPMI Adi S. Lukman menyatakan kenaikan harga BBM berpengaruh paling besar ke ongkos logistik. Dengan asumsi harga BBM subsidi meningkat 30% dari harga saat ini, hal tersebut akan membuat ongkos logistik industri MAMIN naik sekitar 1 hingga 2% dari kondisi sebelumnya. Adi melanjutkan BBM sendiri memiliki kontribusi sekitar 50% dari keseluruhan ongkos logistik, sedangkan sisanya ditujukan untuk biaya supir, tol, dan lain sebagainya. Adapun ongkos logistik berkontribusi sekitar 4 hingga 8% terhadap keseluruhan biaya produksi industri MAMIN. Meski ada potensi kenaikan ongkos logistik, Adi menyatakan industri MAMIN saat ini lebih memilih untuk mengurangi margin profit ketimbang menaikkan harga jual produk di pasar. Pasalnya industri MAMIN harus tetap menjaga daya beli masyarakat. Di samping itu tidak mudah juga bagi industri untuk melakukan perubahan harga jual, sehingga sampai akhir tahun nanti industri MAMIN masih akan mengambil opsi untuk mengurangi margin sambil berproses melakukan inovasi dan efisiensi. Tim Liputan IDX. Ya, dan untuk membahas tema menarik kita hari ini, kenaikan harga BBM membebani ongkos logistik industri makanan dan minuman. Sudah tersambung melalui Zoom dengan Bapak Adi S. Lukman, Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia atau GAPMI. Selamat pagi Pak Adi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya, selamat pagi. Baik, luar biasa Pak Adi. Kita harapkan ini juga bisa menjadi salah satu bahasan yang kita tahu bagaimana kemudian nanti solusinya untuk industri makanan dan minum. Tapi sebelum kita jauh ke sana, Pak Adi, bagaimana kemudian kondisi industri makanan dan minuman di tengah pemulihan ekonomi saat ini? Oke, baik. Kalau kita lihat historis ke belakang, industri makanan minuman cukup baik ya, karena tetap tumbuh positif. Tahun lalu 2,5 positif, tahun ini sampai sampai semester 1 sudah 3,68% pertumbuhannya. Namun demikian memang belum normal seperti kondisi normal. Normal itu biasanya industri MAMIN itu tumbuh sekitar 7-9, bahkan kadang pernah sampai 10%. Nah, ini dalam proses pemulihan dan saya lihat utilitas juga sudah mencapai sekitar 73-74% rata-rata. Saya kira sudah menuju ke perbaikan. Dan tentunya juga kalau kita lihat ekspor pun juga cukup baik ya, sampai Juni kemarin ekspor produk pangan olahan itu meningkat kira-kira 19%. Di luar sawit ya, kalau termasuk sawit lebih tinggi lagi. Nah, ini kondisi yang saya lihat cukup mendukung. Namun demikian memang tantangan bagi industri makan minuman adalah di harga pokok produksinya. Karena berbagai hal termasuk kenaikan harga komoditi bahan baku, kenaikan energi, kenaikan biaya logistik, baik global maupun lokal. Nah, ini semua menjadi beban bagi industri makanan minuman dan kita tidak bisa serta-merta menaikkan harga jual sesuai dengan kenaikan input produksi tersebut. Nah, inilah yang menyebabkan margin di beberapa industri cukup tergerus. Dan kalau kita lihat juga laporan dari beberapa perusahaan juga tergambarkan bahwa margin tahun lalu dan tahun ini kemungkinan akan sedikit turun dibanding kondisi normal seperti itu.
Oke, nanti kita coba ulik kembali terkait dengan marginnya sebetulnya seberapa besar dan dampak dari kenaikan BBM seberapa tinggi begitu terhadap harga sebuah produk. Tapi Baik. bagaimana dengan kondisi daya beli masyarakatnya sejauh ini, Pak Adi, yang Gapmi lihat apakah memang sudah pulih, sudah stabil, atau memang masih cukup lambat sekali ini pergerakan dari daya beli masyarakat sendiri? Dari laporan pasar baik oleh lembaga market survei maupun dari laporan dari retail menunjukkan bahwa sampai Juni kemarin permintaan cukup bagus, peningkatan cukup baik dan bahkan double digit di beberapa kategori pangan. Namun demikian setelah Lebaran kemarin di Juni Juli agak sedikit flat dan bahkan cenderung sedikit melemah permintaan. Ini kondisi memang kondisi normal karena biasanya setelah Lebaran itu agak sedikit turun. Dan ini juga mungkin bersamaan dengan biaya-biaya masuk sekolah yang mana para orang tua fokus di dalam pengeluaran yang lainnya. Sehingga untuk makanan minuman sekunder mungkin agak sedikit lemah di bulan Juni Juli. Tapi saya lihat di Agustus ini sudah mulai sedikit membaik lagi dan kita berharap sampai akhir tahun harusnya normal. Asal tidak terjadi gejolak apa-apa ya, seperti itu. Oke, Agustus membaik diharapkan hingga akhir tahun kembali normal begitu ya, agar kemudian cukup Baik, kuat ya. pertumbuhan dari permintaannya. Nah, di tengah harapan pemulihan dari sisi permintaan sendiri, Pak Adi, tema kita hari ini terkait dengan kenaikan harga BBM. Apakah Ya. kemudian ini juga membebani dalam tanda kutip harapan untuk permintaan yang lebih tinggi? Dan bagaimana sebetulnya tanggapan dari Gapmi terhadap wacana, jika kita bisa bilang, Ya. kenaikan harga BBM terhadap industri Mamin? Ya, pertama kita harus mengerti bahwa industri itu tidak di dalam proses manufacturing-nya tidak menggunakan BBM subsidi. Kita 100% komersial murni. Jadi kita sudah terbiasa mengikuti naik turunnya harga BBM di industri, baik itu batu bara maupun minyak, solar dan lain sebagainya. Nah, ini kita sudah teruji dan kita diuntungkan kali ini adalah sejak bulan Juni Juli ini harga-harga komoditi sedikit malah turun dibandingkan puncak-puncaknya pada saat perang Ukraina Rusia itu di bulan Februari, Maret, April itu sangat puncak dan laporan di FAO pun juga menunjukkan penurunan terjadi kira-kira sekitar 8,6% rata-rata harga komoditi pangan dunia dibanding bulan Juni dari Juni ke Juli ya. Dan tapi tetap di level tinggi. Kalau dibandingkan Juli tahun lalu itu sekitar 13% di atas bulan Juli tahun lalu rata-rata. Nah, dengan kondisi yang sedikit mulai menurun itu baik vegetable oil, biji-bijian, sup, gula dan lain sebagainya ini sudah sedikit turun. Kita ada kompensasi di satu sisi harga minyak naik, tapi di sisi lain harga komoditi sedikit sudah mulai menurun. Nah, ini yang kita harus olah di dalam perhitungan biaya produksi kita dan ini menjadi bagian termasuk menjadi perhitungan harga pokok produksi kita atau COGS kita. Dan kita juga terus mencari substitusi bahan baku. Karena ini juga sangat penting dari bagian program sustainability kita. Karena apa? Karena kita sekarang ini semakin disadarkan kita tidak bisa tergantung dari satu negara. Begitu terjadi masalah di negara tersebut, ini akan berpengaruh sangat besar sekali, baik direct maupun indirect. Nah, kita beruntung kasus Ukraina-Rusia ini seperti yang kita Ukraina itu tahun 2021 menjadi pemasok nomor 2 terbesar gandum. Sekarang kita bisa digantikan oleh negara-negara lain. Yang cukup membantu bagus, peningkatannya cukup signifikan itu dari Argentina, dari Brasil, dan tentunya juga dari Australia. Jadi ini yang di belahan dunia selatan ini ternyata panen cukup bagus. Ini ya blessing ya buat kita semua dan juga kita Indonesia juga cukup kuat di beras, tidak ada tidak kekurangan, beda dengan negara-negara lain. Tapi tetap kita harus waspada. Untuk tahun-tahun ke depan kita harus memikirkan substitusi harus dipenuhi kalau bisa dari dalam negeri. Seperti yang dicanangkan oleh Presiden untuk sorghum dan lain sebagainya. Saya kira kita perlu fokus juga untuk peningkatan produksi dalam negeri sebagai bahan baku. Oke, baik. Jadi tadi memang akhirnya komoditasnya juga kita lihat sudah
mulai sedikit mengalami penurunan begitu ya. Kita harapkan juga ini harga-harga Ya. dari sisi energi juga ikut terdampak dan juga tadi komoditas lainnya sudah disinggung oleh Pak Adi bagaimana kemudian kita bisa mencari substitusinya agar tidak bergantung kepada satu negara. Tapi Benar. jika berbicara soal BBM, Ya. Pak Adi, ini sebetulnya berapa besar atau berapa persen sebetulnya porsi biaya BBM terhadap operasional Ya. dari industri Oke. makanan dan minuman sejauh ini? Jika memang Baik. tadi tidak menggunakan yang subsidi, begitu ya, jika Ya, kita ya. secara umum. Ya, kalau saya hitung untuk produk jadi ya itu paling besar karena biaya logistik ya, biaya pengiriman, Oke. distribusi ya. Rata-rata kalau saya perhatikan di industri makan minuman FMCG itu sekitar 4-8% biaya logistik gitu, atau biaya pengiriman ya. Dan dalam biaya pengiriman itu yang paling besar itu kalau transporter atau pemilik truk atau angkutan itu rata-rata 50% itu dipakai untuk BBM. Jadi waktu itu saya asumsikan ini pemerintah kan sudah mengumumkan tidak ada kenaikan ya. Tapi kalau kita asumsi katakan misalnya 30% terjadi kenaikan sampai 30%, berarti kan itu kalau 50% BBM berarti sekitar 15% pengaruhnya. Nah, kalau kita anggap rata-rata biaya kontribusi logistik ini 4-8% atau rata-rata 6% lah kita ambil tengah, dikali 15%, berarti pengaruh di distribusi atau logistik di produk jadinya sekitar 1%-an, 0,9-1% ya. Dan kemudian terjadi juga kenaikan di hulunya terkait pengiriman bahan baku dan lain sebagainya. Anggap saja sama lah kira-kira 1%. Berarti rata-rata sekitar 2% akan berpengaruh terhadap harga pokok kita seperti itu. Oke, jadi memang tadi ada persentasenya kurang lebih secara rata-rata 6%, tapi juga tadi ada kita harus dilihat juga dari sisi hulunya. Saya ingin ajak Anda untuk melihat sejumlah data terkait dengan pertumbuhan industri makanan dan minuman Indonesia. Di mana di data yang pertama terlihat di kuartal 1 2021 pertumbuhannya mencapai 2,45% dan di kuartal 1 2022 3,75%. Data kami himpun dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Kemudian ekspor produk makanan dan minuman pada kuartal 1 2021 total nilainya mencapai 3,92 miliar dolar Amerika. Kemudian pada kuartal 1 2022 10,92 miliar dolar Amerika. Kemudian bagaimana dengan realisasi investasi di sektor industri makanan dan minuman pada kuartal 1 2022? Kita lihat datanya berikut ini. Di mana penanaman modal dalam negeri atau PMDN 9,34 triliun rupiah. Adapun penanaman modal asing 684,98 juta dolar Amerika. Dan total realisasi investasi hingga kuartal 1 2022 di sektor industri makanan dan minuman 19,17 triliun rupiah. Ya, kembali kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Bapak Adi S. Lukman, Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia atau GAPMI. Ya, Pak Adi, tadi berhenti di pertanyaan sebelum jeda, begitu bagaimana kemudian solusi atau cara yang akhirnya dilakukan oleh industri makanan dan minuman jika memang akhirnya harga BBM betul dinaikkan. Padahal di saat yang sama tadi belum akan menjadikan harga jual yang lebih tinggi di pasar sebagai solusi utama. Ya. Baik. Jadi pada prinsipnya kami produsen lebih memilih harga tidak ada kenaikan atau gejolak lagi ya. Karena bagi industri kita harus memikirkan jangka menengah panjang. Kita tidak bisa kenaikan bahan baku, kenaikan energi semua langsung dibebankan ke harga jual. Pertimbangan kami adalah daya beli masyarakat dan juga mekanisme pasar. Pada saat kita ingin menaikkan harga, kita harus berbicara juga dengan retailer kita. Kita harus negosiasi dan lain sebagainya. Kemudian harus mempersiapkan price structure-nya dan di mana industri tidak bisa sewaktu-waktu menaikkan tersebut. Ya, apalagi kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Nah, apa yang kita lakukan? Tentunya kita melakukan banyak sekali efisiensi di internal, termasuk efisiensi di proses produksi maupun di distribusi. Beberapa perusahaan, contoh misalnya melakukan penerapan industri 4.0 di dalam logistiknya sehingga inventory, kemudian delivery time dan lain sebagainya bisa diminimalkan sehingga cost of money semua bisa diefisienkan. Itu salah satu contoh. Dan juga kami melakukan berbagai upaya misalnya substitusi bahan baku
dengan mempertahankan mutu yang sama, tapi mencari alternatif bahan baku dan bahan tambahan pangan yang lebih baik lagi supaya bisa mengefisienkan. Nah, tentunya kita juga harus melihat ke depan mungkin perkembangan harga ini, BBM ini, kalau memang pemerintah nanti akan menaikkan, kita mungkin akan mempertimbangkannya di akhir tahun untuk diimplementasikan di awal tahun. Jadi prinsip kita berusaha bertahan, harga tidak naik. Last resort adalah harga itu kalau memang sudah terpaksa sekali sampai margin minus baru kita melakukan itu. Cuma memang kita harus akui di teman-teman kita di IKM karena daya tahannya itu lemah, ya stoknya sangat minim dan lain sebagainya, tidak punya kontrak jangka panjang, sehingga mereka itu kadang beli bahan baku harian atau mingguan. Nah ini yang memang menjadi masalah sehingga mereka kadang-kadang tidak tahan. Dan rata-rata yang mereka lakukan yang saya perhatikan adalah ada yang mengurangi size-nya, ukuran jualnya, ada yang menaikkan harga sedikit, tapi jangkauan IKM itu kan sangat terbatas. Jadi mereka tidak terlalu banyak mekanisme proses negosiasi dan lain sebagainya, karena jual di sekitarnya dan lain sebagainya, mungkin silahkan saja tidak ada masalah. Tapi bagi perusahaan menengah besar biasanya sistem itu tidak bisa sewaktu-waktu berubah. Ekosistemnya itu sudah terbentuk baik dengan retailer, dengan produsen bahan bakunya, dengan transporter dan lain sebagainya. Semua itu sudah menjadi satu kesatuan. Satu ada perubahan, kita harus negosiasi ke semuanya seperti itu. Oke, tapi memang di saat yang sama faktor-faktor variabel biaya lainnya memang belum mendesak ya Pak Adi untuk kemudian akhirnya menaikkan harga jual. Ya, saya kira belum mendesak dan apalagi kita juga sedikit diuntungkan sekarang harga BBM komersial kan sedikit menurun ya. Waktu itu kan diprediksi bisa sampai 180 dan lain sebagainya, tapi ternyata kan tidak terjadi. Dan sekarang di rata-rata di 95, 192 seperti itu. Nah, ini juga sedikit mengurangi beban industri seperti itu. Oke, jadi akhirnya bebannya juga ada sisi lain yang memang akhirnya bisa diefisienkan begitu ya secara efektif. Tapi apakah kemudian dari retailersnya sendiri Pak Adi sudah ada tanggapan belum sih jika memang dari kemarin wacana kenaikan BBM ini naik, apakah kemudian harganya seperti apa atau mereka ya tidak khawatir karena memang sudah pola seperti ini sudah sering kali terjadi? Retailer tentunya sangat khawatir sekali karena ini sangat berpengaruh langsung terhadap penjualan juga. Dan kalau retailer penjualannya turun, otomatis produsen juga mengalami hal yang sama. Kebetulan beberapa hari lalu kami bersama dengan Ketua Aprindo Retailer, mereka juga mengkhawatirkan kalau terjadi kenaikan. Mungkin satu lagi yang kita perlu upayakan bersama pemerintah adalah bagaimana pemerintah memikirkan juga dunia usaha, bukan hanya sekedar bantalan yang 24 triliun untuk konsumen atau masyarakat, tapi dunia usaha juga perlu dipikirkan apa biaya-biaya yang bisa jadi dikurangi. Dapat kita katakan misalnya bagaimana pemerintah harus memikirkan penurunan import cuti bahan baku misalnya seperti itu. Ini juga perlu dipikirkan karena dunia ini sekarang sedang berebut bahan baku. Nah, dan untuk mengurangi beban di industri tentunya bisa dipikirkan pengurangan biaya masuk bahan baku yang ujung-ujungnya penjualan kita tetap meningkat, PPN meningkat, pajak PPh 25, pajak perusahaan juga meningkat, dan ujung-ujungnya pemerintah harusnya mendapatkan benefit juga gitu, seperti itu. Oke, jadi memang sampai sekarang belum ada stimulus yang diberikan untuk dunia usaha, sementara masyarakat sudah diberikan bantalan sosial ya Pak Adi. Makanya tadi disebutkan sepertinya butuh hal tersebut. Belum. Ya, kita berharap pemerintah bisa memikirkan juga dalam proses recovery ekonomi. Baik, itu tentunya menjadi catatan begitu ya, bagaimana kemudian yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Tapi melihat tadi masih dibutuhkan dorongan-dorongan atau stimulus dari pemerintah, tapi jika kita lihat data pertumbuhannya sendiri, apakah ini sudah cukup sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh GAPMI ataupun pelaku industri sendiri? Dan bagaimana kemudian targetnya hingga akhir tahun ini? Ya, saya tetap melihat optimis bahwa positif outlook saja di kemungkinan sampai akhir 2022 kemungkinan bisa tumbuh sekitar 5% untuk industri makanan dan minuman. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang juga sekitar 5%. Biasanya industri mamin itu selalu di atas pertumbuhan ekonomi ya, tapi kali ini memang
berbagai kendala dan mudah-mudahan 5% itu bisa tercapai di akhir tahun. Oke, bisa tercapai di akhir tahun. Lantas apa yang kemudian yang dibutuhkan lagi atau strateginya seperti apa untuk mengejar target pertumbuhan tersebut, Pak Hadi? Ya, kami akan berusaha memikirkan juga mungkin akan mengajak retailer untuk membuat season baru. Jadi tidak hanya sekedar di Lebaran dan puasa kemarin memang yang menjadi season puncak dari buat industri makan minuman, tapi mudah-mudahan di Q3, Q4 ini kita bisa bekerja sama dengan retailer, dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk membuat aneka event yang bisa membangkitkan ekonomi kita. Salah satunya mungkin event G20, B20 ini yang puncaknya di November bisa menjadi pemicu juga berbagai side event yang bisa kita galakkan sehingga bisa mendorong konsumsi dan juga pertumbuhan industri seperti itu. Bisa mungkin juga menjelang Desember, Natal, Tahun Baru kita membuat season baru sehingga industri makan minuman bisa mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan penjualannya. Dan apalagi pemerintah kan sudah siapkan bantalan 24 triliun, saya kira cukup besar untuk mendorong konsumsi di kelas menengah bawah. Kalau menengah atas saya yakin daya beli masih cukup kuat di Indonesia. Oke, jadi memang strategi-strateginya itu yang kemudian masih akan terus dilakukan untuk bisa mendorong pertumbuhan industri Mamin. Pak Hadi, tadi strategi untuk mengejar pertumbuhan sudah disampaikan, tapi apa kemudian yang masih menjadi tantangan di tahun ini terutama? Tantangan saya lihat memang masih di harga-harga yang cukup tinggi ya, baik harga bahan baku, bahan tambahan pangan maupun energi. Ini yang menjadi tantangan kita. Dan kedua adalah pasokan. Jadi kadang-kadang terjadi disrupsi rantai pasok untuk bahan baku yang mana masih banyak tergantung dari import. Nah, ini yang juga menjadi tantangan kita. Tiba-tiba beberapa negara melarang ekspor komoditi pangan seperti itu menjadi tantangan yang kita hadapi. Dan tentunya juga geopolitik, mudah-mudahan tidak ada gejolak-gejolak baru. Seperti kemarin misalnya tensi China-Taiwan itu menyebabkan beberapa pemasok bilang kemungkinan pasokan akan terlambat karena kapal harus berputar atau tidak boleh lewat pada saat terjadi latihan perang dan lain sebagainya seperti itu. Artinya ini memang butuh upaya yang lebih besar dari pemerintah begitu ya Pak Hadi untuk kemudian bisa membantu memperlancar rantai pasoknya sendiri. Benar, saya kira itu yang harus dilakukan bersama-sama sehingga kita bisa mengamankan. Oke, tapi akhirnya untuk menyikapi rantai pasok yang terdisrupsi kemarin, pelaku industri melakukan apa begitu, terutama terkait dengan ketersediaan bahan baku jika memang bahan bakunya didatangkan dari luar negeri? Ya, sementara memang terpaksa kita harus meningkatkan inventory kita. Ini yang menyebabkan cost tambahan atau cost of money untuk inventory karena biasanya bahan baku itu mungkin sekitar 1 bulan stok, ya terpaksa kita harus meningkatkan menjadi 2-3 bulan tergantung jenis bahan bakunya. Oke, tapi adakah kemudian produk substitusinya sendiri kalau dari dalam negeri jika memang tadi terhambat dari sisi impornya, kemudian di dalam negeri ternyata memang ada, tapi memang mungkin belum mencukupi, tapi memang tetap bisa diandalkan? Atau memang belum ada sampai saat ini? Sebetulnya ada bahan baku, tapi substitusi, tapi bagi industri tidak semudah yang dibayangkan, karena kita harus melakukan percobaan, trial dan lain sebagainya. Itu yang kita lihat harus disiapkan seperti itu. Oke, ini berarti terkait dengan ketersediaan bahan baku di dalam negeri yang memang menjadi salah satu perhatian utama dari industri makanan dan minuman yang juga akhirnya dapat mendukung bagaimana proses operasional dan juga produksi dari industri. Lantas dari sisi tadi import begitu kita berbicara soal bahan baku, dari sisi ekspor, nah ini yang menarik tadi Pak Hadi sebetulnya sudah sedikit menyinggung begitu ya bagaimana kemudian ekspor dari industri makanan dan minuman. Tapi sampai dengan saat ini apa atau produk apa yang memang masih mendominasi dari ekspor Indonesia untuk makanan dan minuman? Kalau makan minuman secara total pasti sawit dan turunannya, itu yang mendominasi. Tapi di luar sawit, itu yang mendominasi kokoa dan turunannya, seafood ya, atau hasil laut dan turunannya, kemudian kopi dan turunannya, biskuit, snack, wafer, itu juga menjadi dominasi ekspor kita. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi sawit, kokoa, kopi, seafood, snack, wafer, dan lain sebagainya. Ini yang 5 besar kalau saya amati dari data-data menunjukkan
produk-produk kategori tersebut. Oke, Dan itu kita sekarang pemerintah punya program Indonesia Spice Up the World. ya. Ini menjadi program kolaboratif semua kementerian lembaga di bawah Kemenko Marves. Dan mudah-mudahan ini bisa mendorong ekspor bumbu dan rempah kita. Karena ditargetkan di tahun 2024 kita harus mencapai 2 miliar US dollar ekspor bumbu dan rempah Indonesia. Indonesia Spice of the World menjadi salah satu yang memang didukung untuk bumbu dan rempah begitu ya. Tapi berbicara soal ekspor tadi, pasarnya masih bisa terus dibuka tidak sih Pak Adi? Ini apakah masih ada wilayah-wilayah potensial yang memang masih belum terjamah oleh industri makanan dan minuman Indonesia? Saya kira masih cukup potensi ya. Kebetulan kemarin misalnya dari delegasi Kementerian Perdagangan membawa beberapa atas perdagangan dari negara-negara sahabat, dan dari Afrika ternyata permintaan masih cukup besar untuk produk pangan olahan kita. Beberapa kategori pangan mereka bilang mereka tidak punya, mereka harus import. Nah, tapi kita belum garap benar. Seperti misalnya kemarin ada delegasi dari Sudan, dari Qatar dan lain sebagainya. Dan mereka sangat berminat produk-produk Indonesia dikembangkan seperti itu di sana. Oke, baik. Jadi tadi memang akhirnya apa yang kemudian menjadi catatan dari industri makanan dan minuman Indonesia, terutama tadi kita berbicara soal kenaikan harga BBM dan bagaimana kemudian mengatasi tantangan-tantangan yang terjadi, sekaligus kita berharap pertumbuhannya tetap optimal dan juga kita harapkan stakeholders terutama pemerintah begitu tidak tinggal diam untuk membantu industri makanan dan minuman tetap bertahan di tengah pemulihan saat ini. Pak Adi, kita sayang sekali waktu kita terbatas pagi hari ini. Terima kasih banyak sudah bergabung dalam Market Review. Sehat selalu dan sukses selalu untuk Anda. Salam sehat semuanya, terima kasih.